Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggotanya ada Lia Hikmatul Maula, Lufita Kurniawati, Melita Oktaviani, Muhammad Desi, dan saya sendiri Meli Francisca Putri. Di sini kelompok kami akan membahas tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada pasien kompartmen sindrom. Next. Pengertian. Sindrom kompartmen adalah suatu keadaan yang potensial menimbulkan kedaruratan. Adalah peningkatan tekanan interstisial dalam sebuah ruangan yang tertutup. Biasanya kompartmen orofacial ekstremitas yang non-compliant, misalnya kompartmen lateral, anterior, dan posterior dalam tungkai, serta kompartmen volar superficial dan dalam lengan, serta pergelangan tangan. Peningkatan tekanan dapat menyebabkan gangguan mikrovaskular dan nekroisi jaringan lokal. Next. Etiologinya yang pertama, penurunan volume kompartmen. Kondisi ini disebabkan oleh penutupan defek fascia, traksi internal berlebihan pada fraktur ekstremitas. Yang kedua, karena peningkatan tekanan eksternal, ada karena balutan yang terlalu ketat berbaring di atas lengan, dan karena gips. Yang ketiga, peningkatan tekanan pada struktur kompartmen. Beberapa hal yang bisa menyebabkan kondisi ini antara lain perdarahan atau trauma vaskuler, peningkatan permeabilitas kapiler, penggunaan otot yang berlebihan, luka bakar, operasi gigitan ular, obstruksi vena. Next. Untuk tanda gejalanya sendiri, yang pertama pain atau nyeri, yang kedua pallor atau pucat, yang ketiga pulselessness atau berkurang atau hilangnya denyut nadi, yang keempat ada parestesia atau rasa kesemutan. Next. Patofisiologinya melibatkan hemostasis jaringan lokal normal yang menyebabkan peningkatan tekanan jaringan, penurunan aliran darah kapiler, dan nekrosis jaringan lokal yang disebabkan hipoksia. Tanpa memperhatikan penyebabnya, peningkatan tekanan jaringan menyebabkan obstruksi vena dalam ruang yang tertutup. Peningkatan tekanan secara terus-menerus menyebabkan tekanan arteriolar intramuskuler bawah meninggi. Next. Pada titik ini, tidak ada lagi darah yang akan masuk ke kapiler, sehingga menyebabkan kebocoran ke dalam kompartmen, yang diikuti oleh meningkatnya tekanan dalam kompartmen. Penekanan terhadap saraf perifer di sekitarnya akan menimbulkan nyeri hebat. Madsen memperlihatkan bahwa bila terjadi peningkatan intrakompartmen, tekanan vena meningkat. Setelah itu, aliran darah melalui kapiler akan berhenti. Dalam keadaan ini, penghantaran oksigen juga akan terhenti, sehingga terjadi hipoksia jaringan atau PALE. Jika hal ini terus berlanjut, maka terjadi iskemia otot dan nervus yang akan menyebabkan kerusakan irreversibel komponen tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gazi. Pathway. Dari otot yang terkandung dalam kompartemen tertutup oleh band-band berserat tebal, jaringan atau fascia, menyebabkan cedera. Selanjutnya tekanan kompartemen meningkat, mengakibatkan pembengkakan atau perdarahan. Darah tidak bisa beredar ke otot dan saraf untuk memasok. Selanjutnya pasien jadi merasa nyeri dan pembengkakan. Secara otot-otot kehilangan pasokan darah dan oksigen, seluruh otot mati rasa dan kelemahan dalam struktur di luar situs cedera. Selanjutnya, next slide. Pemeriksaan medis laboratorium. Yang pertama, comprehensive metabolic panel. Yang kedua, complete blood cell count. Pemeriksaan komponen darah secara lengkap seperti Hb, hematokrit, leukosit, trombosit, eritrosit, hitung jenis leukosit, platelet distribution weight, dan RDW. Next. Amylase and lipase assessment, prothrombin time, PT, activated
partial thromboplastin time bila pasien diberi heparin, cardiac marker test, urinalysis and urine drug screen, pengukuran level serum laktat, arterial, serum myoglobin, toksologi urin, blood, dan blood gas. Next. Dua imaging, contohnya X-ray atau röntgen, USG, CT scan, dan MRI. Next. Penata laksana medis. 1. Terapi medikal non-bedah. Terapi ini adalah jika diagnosa kompartemen masih dalam bentuk dugaan sementara. Meliputi 1. Menempatkan kaki setinggi jantung untuk mempertahankan ketinggian kompartemen yang minimal. 2. Pada kasus ukuran kompartemen, gips harus dibuka dan membalut kontriksi harus dilepas. Pada kasus gigitan berbisa, pemberian anti racun dapat menghambat perkembangan sindrom kompartemen. Selanjutnya, mengoreksi hipoperfusi dengan cairan kristaloid dan produk darah. Selanjutnya, pada peningkatan isi kompartemen, diuretik dan pemakaian manitol dapat mengurangi tekanan kompartemen. Manitol mereduksi edema seluler dengan memproduksi kembali energi seluler yang normal dan mereduksi sel otot-otot yang nekrosis melalui komponen dari radikal bebas. Next. Kasus Tuan G umur 45 tahun datang ke Ars Banjar negara pada pukul 2 WIB dengan diantar oleh istrinya dan polisi. Karena kecelakaan lalu lintas, klien mengatakan nyeri di bagian kaki, pusing, dan takut. Klien berteriak-teriak saat pengajian didapatkan suhu 37 derajat Celcius, nadi 89, tekanan darah 180, RR 30, kekuatan ekstremitas 432, terdapat bengkak di bagian kaki kiri, kedua tangan, dan di kedua paha. Terdapat luka dengan berdarah 5 mengalir dari luka hasil lab. HB 8, leukosit 14.000, eritrosit 5, trombosit 200.000. Hasil ronsen terdapat fraktur tibia dekstra sepertiga proksimal. Di IGD terpasang infus RL 12 TPM, oksigen 2 L per menit. Next. Identitas pasien, Tuan G, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, BB 75 kg, tinggi badan 175 cm, alamat Purwokerto, agama Islam, suku bangsa Indonesia, pendidikan SMA, tanggal masuk 16 Juni 2021, nomor RM S123456. Selanjutnya akan dibacakan oleh Luvita. Riwayat penyakit. Yang pertama ada keluhan utama. Klien mengatakan nyeri di bagian kaki, pusing, dan takut. Yang kedua ada riwayat penyakit sekarang. Klien datang ke Rumah Sakit Banjarnegara tanggal 16 Juni 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan keluhan nyeri di bagian kaki, pusing, dan takut. Klien teriak-teriak saat pengkajian didapatkan data suhu 37, nadi 89 kali per menit, tekanan darah 140/80, respirasi 30 kali per menit. Kekuatan otot ekstremitas atas 4, ekstremitas bawah sinistra 3, dan ekstremitas bawah dekstra 2. Terdapat bengkak di bagian kaki kiri, kedua tangan, dan di kedua paha, dan terdapat luka dengan perdarahan yang mengalir dari luka hasil lab HB8, leukosit 14.000, eritrosit 5, trombosit 200.000, hasil ronsen terdapat fraktur tibia dekstra 1/3 proksimal. Di IGD terpasang infus RL 12 tetes per menit. Yang ketiga ada riwayat penyakit dahulu. Klien tidak pernah menderita penyakit menular atau keturunan seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan lainnya. Riwayat penyakit keluarga. Istri klien mengatakan dalam keluarga klien tidak ada yang pernah menderita penyakit seperti hipertensi, TBC, stroke, dan yang lainnya. Next. Next.
Selanjutnya ada pengkajian primer. Yang pertama ada airways atau jalan nafas. Pasien dapat berbicara, tidak terdapat sumbatan jalan nafas. Breathing, bentuk dada simetris, irama nafas cepat, bunyi nafas vesikuler, pola nafas tidak teratur, penggunaan otot bantu tidak ada, cuping hidung tidak ada. Respirasi 30 kali per menit, keluhan lain tidak ada. Kemudian untuk circulation, akral hangat, sianosis tidak ada, CRT kembali setelah 2 detik, frekuensi nadi 89 kali per menit, nadi teraba, irama teratur, kekuatan lemah, tekanan darah 140/80, MAP 100, suhu kulit 37, turgor kulit elastis, pendarahan ada, keluhan lain tidak ada. Next. Untuk disability, respon pain, kesadaran komposmetis, GCS 4, pupil isokor, refleks cahaya ada, kekuatan otot 4, 4, 2, 3, keluhan lain, kaki kanan mengalami patah tulang tibia 1/3 proksimal sehingga mengalami kesulitan bergerak, nyeri kaki kanan ketika digerakkan. Untuk exposure terdapat bengkak di bagian kaki kiri dan kedua tangan bengkak di kedua paha dan terdapat luka dengan perdarahan yang mengalir dari luka. Hasil ronsen terdapat fraktur tibia 1/3 proksimal. Next. Selanjutnya untuk pengkajian sekunder, yang pertama ada pemeriksaan head to toe, kepala, inspeksi kepala simetris, tidak ada lesi, warna rambut hitam, kepala meskepal, palpasi tidak adanya pembengkakan atau penonjolan dan tekstur rambut tebal, mata, inspeksi warna konjungtiva pink dan sklera berwarna putih, konjungtiva anemis, pupil isokor, diameter 3 mm, sklera anikterik. Hidung, inspeksi hidung simetris, hidung sternal warna sama dengan warna kulit lain. Tidak ada polip, tidak ada perdarahan, dan tidak ada sekret. Palpasi, tidak ada nyeri tekan. Mulut, inspeksi dan palpasi, struktur luar, warna mukosa mulut, bibir anemis, tidak ada lesi, dan tidak ada stomatitis, tidak adanya sianosis. Inspeksi dan palpasi struktur dalam, gigi belum lengkap, tidak ada perdarahan atau radang gusi, lidah simetris, warna pink, tidak ada infeksi. Telinga infeksi menggunakan alat bantu dengar, posisi simetris, jumlah 2, kanan dan kiri, kotor, ada serumen. Palpasi tidak ada nyeri tekan. Leher, inspeksi leher warna sama dengan kulit lain, bentuk simetris. Infeksi dan palpasi kelenjar tiroid tidak ada nyeri, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. Next. Selanjutnya torak, paru-paru, inspeksi simetris tidak terlihat penggunaan alat bantu pernafasan. Palpasi vokal fremitus kanan kiri sama. Perkusi sonor, auskultasi bunyi paru normal atau vesikuler, jantung, inspeksi ictus cordis tidak nampak, palpasi teraba ictus cordis di SIC 5-6, palpasi perkusi pakak, auskultasi terdengar bunyi S1 dan S2. Untuk abdomen, inspeksi simetris warna kulit sama dengan yang lainnya, tidak ada lesi, tidak ada distensi. Auskultasi suara peristaltik atau bising usus di semua kuadran bagian diafragma dari stetoskop terdengar setiap 10 kali per menit. Perkusi semua kuadran tidak ada nyeri saat ditekan. Palpasi semua kuadran subitan perut kembali cepat 2 detik. Next. Untuk genitalia, tidak terpasang kateter, bersih, tidak sianosis. Ekstremitas, tidak ada edema, terpasang infus RR 12 tetes per menit di ekstremitas atas sinistra. Terdapat bengkak di bagian kaki kiri dan kedua tangan, bengkak di kedua paha, dan terdapat luka dengan perdarahan yang mengalir dari luka. Kekuatan otot, ekstremitas atas 4, ekstremitas bawah sinistra 3, dan ekstremitas bawah dekstra 2. Next.
Pengkajian sekunder ada empel, alergi, klien tidak memiliki riwayat alergi makanan, debu, maupun obat. Medikasi, klien tidak sedang mengkonsumsi dan menjalani pengobatan. Pertinent medikal, klien pernah menderita batuk dan flu selama 6 hari diobati dengan jeruk nipis dan kecap 3-7 hari. Event saat kecelakaan, klien menaiki motor bersama istrinya lalu bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan, sehingga klien dan istri terjatuh. Klien terjatuh pada posisi kaki kanan tertindih motor, menyebabkan patah tulang pada kaki kanan dan perdarahan pada luka. Next. Selanjutnya ada PQRST. P, nyeri timbul pada saat pasien bergerak, nyeri akan reda saat pasien diam, klien memegang kaki kanan dan berteriak-teriak. Q, nyeri seperti diiris-iris tajam. R, nyeri menyebar di seluruh bagian kaki kanan sampai paha. S, nyeri pada skala 8 di antara 0 sampai 10. T, nyeri timbul saat pasien bergerak, nyeri muncul lama dan menetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia. Untuk pemeriksaan laboratorium, yang pertama yaitu dilakukan pada laboratorium darah, dilakukan pada tanggal 16 April 2021, jam 14.35, jenis pemeriksaan hemoglobin, leukosit, eritrosit, trombosit. Hasil pemeriksaan hemoglobin 10, leukosit 14, eritrosit 5, dan trombosit 200. Yang kedua itu pemeriksaan ronsen ekstremitas, terdapat fraktur tulang tibia 1/3 proksimal. Analisa data. Yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021 jam 2. Data bagusnya data subjektif, klien mengatakan sakit di bagian kaki kanan. P, nyeri timbul pada saat pasien bergerak, nyeri akan reda saat pasien diam, klien memegangi kaki kanan dan berteriak saat nyeri. Q, nyeri seperti diiris-iris tajam. R, nyeri menyebar di seluruh bagian kaki kanan sampai paha. S, nyeri pada skala 8 dan 0 sampai 10. T, nyeri timbul saat pasien bergerak, nyeri muncul lama dan menetap. Data objektifnya, klien memegangi area nyeri, klien berteriak-teriak saat sakit, tekanan darah 140/80 mm Hg, respirasi 30 kali per menit, leukosit 14.000. Untuk masalah keperawatannya yaitu nyeri akut, etiologinya agen cedera fisik. Selanjutnya yaitu analisa data kedua dilakukan pada jam 14.10. Data subjektifnya, klien mengatakan sakit di bagian kaki kanan. P, nyeri timbul pada saat pasien bergerak, nyeri akan reda saat pasien diam, klien memegangi kaki kanan dan berteriak saat nyeri. Q, nyeri seperti diiris-iris tajam. R, nyeri menyebar di seluruh bagian kaki kanan sampai paha. S, nyeri pada skala 8 dan antara 0 sampai 10. T, nyeri timbul saat pasien bergerak, nyeri muncul lama menetap. Data objektifnya terdapat luka fraktur tibia 1/3 proksimal, terdapat perdarahan yang mengalir pada luka tambah kotor, leukosit 14.000. Untuk masalah perawatannya yaitu risiko infeksi, etiologinya yaitu luka pada tulang tibia terbuka. Yang ketiga yaitu dilakukan pada 14.20, DS-nya klien mengatakan nyeri, sakit di bagian kaki, P-nya nyeri timbul pada saat pasien bergerak, nyeri akan reda saat pasien diam, klien memegangi kaki kanan dan berteriak saat nyeri, Q-nya nyeri seperti diiris-iris tajam, R, nyeri menyebar seluruh bagian kaki kanan dan sampai paha,
S. Nyeri pada skala 8. T. Nyeri timbul pada saat pasien bergerak, nyeri muncul dan lama menetap. Klien mengatakan kaki kanannya sudah digerakkan, klien mengatakan tidak bisa bergerak. Untuk DO-nya, terdapat fraktur tibia 1/3 proksimal, klien tampak tiduran, aktivitas klien dibantu keluarga dan perawat, kekuatan otot ekstremitas atas 4, ekstremitas bawah sinistra 3, dan ekstremitas bawah dekstra 2. Untuk masalahnya itu gangguan mobilitas fisik, etiologinya fraktur tibia 1/3 proksimal dengan sindrom kompartemen. Untuk diagnosa keperawatannya, prioritas diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agensi cedera fisik. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan adanya fraktur tibia terbuka. Yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan patah tulang tibia terbuka. Untuk intervensi diagnosa pertama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021 jam 14:25. Diagnosa pertama yaitu nyeri akut. Noknya tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 15 menit, masalah keperawatan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Mengambil nok tingkat nyeri dengan indikator, melaporkan nyeri awal 2 akhir 5, lama episode nyeri awal 3 akhir 5, gerakan melindungi nyeri awal 3 akhir 5, ekspresi muka dan nyeri awal 2 akhir 5, gelisah awal 4 akhir 5, respirasi awal 3 akhir 5, ketegangan otot awal 3 akhir 5. Untuk intervensinya yaitu mengambil manajemen nyeri. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, monitor respirasi, ajarkan teknik distraksi relaksasi, ajarkan teknik napas dalam kolaborasi pemberian analgesik dan evaluasi hasilnya, anjurkan klien untuk istirahat atau tidur untuk mengurangi nyeri, anjurkan klien untuk mempertahankan terapi nyeri, evaluasi dengan pasien dan tenaga kesehatan manajemen nyeri yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu intervensi diagnosa yang kedua, diagnosa risiko infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 15 menit, masalah keperawatan risiko infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil mengambil nok keparahan infeksi dengan indikator ruam awal 1 akhir 5, pengurangan awal 3 akhir 5, tekstur awal 3 akhir 5, malaise awal 2 akhir 5, selanjutnya itu mengerikan awal 3 akhir 5. Yang kedua, mengambil nok perawatan luka. Yang pertama, granulasi awal 2 akhir 5, bentuk luka awal 1 akhir 5, ukuran luka awal 2 akhir 5, inflasi luka awal 2 akhir 5, udem pada luka awal 3 akhir 5, nekrosi awal 4 akhir 5, pengelupasan kulit awal 1 akhir 5, kerusakan kulit awal 1 akhir 5. Dengan mengambil intervensi yang pertama, kolaborasi pemasangan infus RL 16 TPM, lakukan perawatan luka, lakukan hunting situasional, lakukan pembalutan serta pembidian, kolaborasi pemberian antibiotik dan evaluasi hasilnya. Yang keenam, anjurkan klien beristirahat. Yang ketujuh, kolaborasi tindakan pembedahan. Yang ke-8, berikan edukasi preoperasi. Yang selanjutnya memberikan informasi tentang informan konsen dan persiapan operasi. Yang ke-10 memberikan latihan untuk mencegah komplikasi post-operasi napas dalam, batuk efektif, dan gerak sendi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melita. Seterusnya ada gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 15 menit, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil. Kriteria hasilnya keseimbangan awal 3 akhir 5, koordinasi awal 3 akhir 5, gaya berjalan awal 1 akhir 5, pergerakan awal 2 akhir 5. Intervensinya ada 1, kaji kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan kebutuhan akan peralatan. Kedua, ada tentukan tingkat motivasi pasien dalam melakukan aktivitas.
Ketiga adalah latih klien mengoptimalkan ekstremitas yang sehat. Keempat ada anjurkan keluarga membantu klien beraktivitas. Dan kelima fasilitasi kebutuhan sehari-hari klien. Keenam kolaborasi dengan implementasinya. Tanggal 16 Juni 2021 pada jam 14.30. Implementasinya yang pertama ada menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Evaluasinya data subjektif. Pasien mengatakan tempat tidurnya tidak nyaman karena rasa sakit pada kakinya. Dan data objektifnya, pasien terlihat sesekali merintih dan teriak. Yang ada mengajarkan teknik napas dalam. Data subjektifnya, pasien mengeluh tidak ada perubahan, dan DO-nya pasien masih terlihat kesakitan. Pada waktu 14.35, memberikan analgesik dan menganjurkan pasien tidur. Data subjektifnya, ada pasien mengatakan nyerinya sedikit berkurang dan mengantuk. DO-nya pasien terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Yang kedua ada melakukan evaluasinya tanggal 16 Juni pada jam 14.45. S-nya keluarga pasien mengatakan jika tidur pasien nyenyak dan tidak terusik. O-nya pasien terlihat lebih tenang. A-nya masalah belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi dan monitor TTP. Yang kedua, S-nya keluarga pasien mengatakan bahwa pasien akan merintih saat ganti posisi ketika tidur. O-nya pasien terlihat tidak nyaman dengan bidai. A-nya masalah belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi. Yang ketiga, S-nya keluarga pasien mengatakan sudah membantu memenuhi kebutuhan pasien. O-nya pasien terlihat mau bergerak meski sedikit. A-nya masalah belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi. Next. Jurnalnya di sini ada yang pertama efektivitas terapi musik Mozart terhadap penurunan intensitas nyeri pasien post-operasi fraktur oleh Arif. Yang kedua, penata laksanaan fisioterapi dengan modalitas infrared dan isometric exercise untuk mengurangi nyeri dan memelihara kekuatan otot pada kasus post-operasi fraktur tibia sepertiga proksimal dextra di Rumah Sakit Dr. Lokmono Hadi Kudus oleh Ngreini. Ketiga, pengaruh terapi latihan pada post-operasi pemasangan Lizarov pada fraktur terbuka Al-Fajri. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.